Sementara pemirsa, polisi dalami ledakan peluru mortir yang digerinda seorang pemulung di Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Ledakan menyebabkan pemulung tersebut meninggal dunia. Tim penjinak bom Gegana Polda Metro Jaya terus melakukan identifikasi dan merekonstruksi bahan peledak yang ditemukan di Kampung Ujung Harapan, Kelurahan Bahagia, Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Polisi memastikan ledakan berasal dari sebuah mortir yang belum diketahui jenis serta ukurannya. Peristiwa tersebut bermula ketika korban yang tengah memulung menemukan benda yang kemudian diketahui sebagai peluru tank jenis mortir. Diduga faktor ketidaktahuan, korban berniat menjual barang tersebut dengan cara dipotong dengan gerinda. Ya, hasil dari olah TKP dari tim Jibom Gegana Polda Metro, ada beberapa potongan ya dari selongsongnya. Kemudian selanjutnya karena kurang hati-hatian ya, karena ketidaktahuan korban ini akhirnya terjadi ledakan. Dan kita masih dalami oleh tim Jibom Gegana Polda Metro. Kini jasad korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna pemeriksaan lebih lanjut dan area kejadian juga telah dinyatakan aman. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Sunter, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan mayat di kolong jembatan aliran Kali Sunter, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Jasad pria tersebut ditemukan dalam kondisi hangus, diduga tewas tersetrum saat akan mencuri kabel bawah jembatan. Warga di kawasan Sunter, Jakarta Utara digegerkan penemuan sesosok jasad pria di kolong jembatan Kali Sunter, Jakarta Utara. Saat ditemukan warga, jasad dalam kondisi hangus. Petugas Inafis Polres Jakarta Utara dibantu petugas pemadam kebakaran kemudian mengevakuasi jasad korban. Dari keterangan warga sebelum tewas, pria yang sudah diketahui identitasnya itu diduga hendak mencuri kabel di bawah jembatan. Naas ia tersengat listrik hingga tewas. Dibawa ke setrum. Ke setrum kenapa? Ada kabel induk. Oh, nyari kabel. Iya. Dibawa ke setrum aja. Dia warga mana, Bang? Tadi sih punya Lagoa. Oh, orang Lagoa. Iya. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Guna penyelidikan lebih lanjut, kasus penemuan jasad ini ditangani Polsek Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, 3 pria nekat mencuri kabel milik perusahaan listrik negara atau PLN di Jalan Kali Sekretaris Kebonjeruk, Jakarta Barat saat terpergok warga ketika pelaku langsung melarikan diri. Ada maling kabel nih. Bang, tolong tindak ya, Bang. Warga merekam 3 pria yang diduga hendak mencuri kabel milik PLN di Jalan Kali Sekretaris Kebonjeruk, Jakarta Barat. Salah satu pelaku terekam saat memotong kabel yang melintas di atas aliran kali. Kondisi jalan yang sepi membuat pelaku leluasa melakukan aksi pencuriannya. Saat kepergok warga, ketiganya langsung kabur. Kasus pencurian ini sudah dilaporkan warga ke PLN dan polisi. Yang saya tahu sih itu ada Polres begitu, itu dia lihat ke kabel itu. Kabel itu hilang berapa ratus meter, itu banyak tuh panjang. Itu ada kabel. Kalau Bapak sendiri pernah ngeliat nggak sih Pak kejadian Pak? Kalau lihat sih nggak pernah sih. Kayaknya kejadiannya malam hari atau mungkin sampai pagi. Kalau pagi kan memang masih sepi. Saat ini kepolisian dari sektor Kebonjeruk dan Jatanras Polres Jakarta Barat masih menyelidiki kasus pencurian kabel di aliran Kali Sekretaris ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, sebuah mes karyawan di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. Akibat dari kebakaran tersebut, sebuah toko bangunan tepat di bawahnya nyaris terbakar. Listrik patanono wis. Listrik patanono kabel. Sebuah mes karyawan di Jalan Beratang Binangun Gang 2 Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Akibat kebakaran tersebut, sebuah toko bangunan yang berada tepat di bawahnya nyaris terbakar.
14 unit damkar dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Diduga kebakaran disebabkan karena konsleting listrik dari kamar yang ada di lantai 2 toko bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil di Temanggung, Jawa Tengah menabrak sebuah kafe. Diduga pengemudi dalam kondisi mabuk. Inilah detik-detik sebuah mobil menabrak sebuah kafe di kompleks SPBU di Danau Payan, Bulu, Temanggung. Terlihat minibus yang dikemudikan YS berhenti di depan kafe. Namun tiba-tiba mobil berjalan maju dan masuk ke dalam kafe, menabrak pintu hingga perabotan kafe hingga berserakan. 2 penumpang dalam kondisi selamat. Diduga pengemudi dalam pengaruh minuman keras, kafe masih dalam kondisi tutup sehingga tidak ada korban. Namun kerusakan kafe ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Jadi kita sudah closing, terus tadi itu ada mobil yang parkir di depan outlet kita dan nggak tahu kenapa itu bisa masuk ke dalam. Untuk bertemu dengan sopir itu tadi keadaannya katanya nggak bisa buat mengemudi dan itu untuk temennya yang bisa mengemudi itu dalam kondisi mabuk, Kak. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Temanggung, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, curah hujan yang tinggi mengguyur kawasan pesisir selatan Sumatera Barat mengakibatkan meluapnya Sungai Batang Tarusan. Imbasnya jalan lintas Sumatera Padang, Painan, dan Bengkulu tak bisa dilalui kendaraan. Beginilah kondisi banjir yang merendam Nagari Duku, Kecamatan 11, Koto Tarusan, Provinsi Sumatera Barat. Banjir setinggi hingga 1 meter menggenangi pemukiman warga dan menutup akses jalan jalur lintas Sumatera, Padang, Painan, dan Bengkulu. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur kawasan pesisir selatan sejak 2 hari terakhir hingga Senin pagi mengakibatkan Sungai Batang Tarusan meluap hingga ke jalan nasional. Situasi arus lalin di tepatnya kami berada di daerah Jongah, Nagarian Duku Utara, Kecamatan Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Dapat kita sama saksikan sampai saat ini arus lalin terputus karena naiknya air sungai. Kami juga menghimbau kepada para pengguna jalan bagi yang melewati Padang Painan atau Painan menuju Padang bisa melewati jalur alternatif melewati kawasan wisata Mandeh. Kami menghimbau kepada para pengguna jalan agar berhati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dari data sementara BPBD Provinsi Sumatera Barat, banjir yang terjadi di daerah Tarusan ini merendam puluhan rumah warga serta area pertanian. Hingga saat ini BPBD masih melakukan pendataan dampak akibat banjir ini. Untuk sementara arus kendaraan dari arah Padang menuju Painan dan sebaliknya dialihkan ke jalan kawasan Mandeh. Dari Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah yang berada di pinggir Sungai Batang tergenang banjir. Ketinggian banjir bervariasi dan paling tinggi mencapai 2 meter. Satu persatu korban banjir di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Curah hujan tinggi dalam 2 hari mengakibatkan 10 kecamatan dilanda banjir. Terparah di Kecamatan Ulakan, Tapakis. Di lokasi ini ratusan masyarakat terpaksa diungsikan karena genangan air mencapai 2 hingga 3 meter. Jadi untuk pengungsian di titik utama itu di Surau Kalampean, dekat Pasar Nagari Kampung Ulakan. Namun demikian ada beberapa titik lagi tempat pengungsian kita ada di Surau Pelak Pisang dan ada di Surau Pari. Jumlah kecamatan yang terdampak itu ada 11 kecamatan, kemudian jumlah nagari yang terdampak ada 11 nagari, yaitu 17 nagari, kemudian titik banjir ada 10 titik, kemudian titik longsor juga ada 5 titik, kemudian pohon tumbang ada 2 titik. Rata-rata ketinggian banjir itu ada 1 sampai 2 meter.
Sebagian masyarakat yang terdiri dari anak-anak dan lansia terpaksa diungsikan dengan perahu karet. Mereka diungsikan sementara di surau ataupun di rumah saudaranya yang dianggap masih aman. Akibat hujan deras, selain banjir ada 5 titik longsor dan 2 pohon tumbang. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.